Oke, baik. Selamat pagi. Eh, Salam sehat ya. Pada hari ini kita akan saya memberikan materi kuliah tentang administrasi pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa ya. Jadi memang mata kuliah ini beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur, tetapi saya rasa untuk pembuatan RPPS-nya itu saya rasa sama karena hanya ada tambahan tentang keuangan. Tetapi kita tidak akan membahas lebih dalam tentang keuangan desa. Kita hanya mempelajari dulu bagaimana sejauh mana administrasi pemerintah di desa itu. Oke, baik saudara-saudara mahasiswa, sudah tertera di slide administrasi pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa ya. Nah, mata kuliah ini diampu oleh saya sebagai penanggung jawab dan Bapak Herlan Lagantondo, SIP, MSI, bersama kami berdua dalam mata kuliah Pemdes ini ya. Baik, kita lanjut saja. Jadi dalam berbicara tentang desa, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, di mana dikatakan bahwa desa adalah desa adat ya, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional ya, yang diikuti dan dihormati Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara mahasiswa, tentunya desa merupakan sebuah ujung tombak pembangunan dalam sebuah kecamatan atau kabupaten ya. Kenapa pemerintah pusat ya memfokuskan pembangunan khususnya pada pembangunan desa? Kenapa bukan kelurahan? Karena desa merupakan sebuah wilayah yang sangat berpengaruh untuk perkembangan atau pembangunan di wilayah masing-masing kecamatan atau kabupaten, sehingga pemerintah pusat ya mempertimbangkan dengan mengucurkan dana begitu besar melalui anggaran pendapatan belanja negara, sehingga di tahun masa pemerintahan Jokowi, desa memperoleh bantuan dana berupa ADD dan alokasi dana desa ya, seperti itu. Nah, tentunya kalau kita lihat definisi tentang desa menurut Undang-Undang 6 2014, ini merupakan acuan kita untuk mempelajari desa sampai pada pemerintahannya ya, perangkat desa dan seterusnya, sampai juga undang-undang ini mengatur bagaimana pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, atau undang-undang yang berkaitan ya. Ada juga Permendagri ya, sampai pada Perbub. Nah, Perbub nanti itu merupakan peraturan bupati, merupakan juknis pelaksanaan di desa masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan atau keperluan wilayah desa itu. Baik, kemudian biasanya ini contoh saja ya, kita berbicara tentang organisasi ya. Organisasi desa itu ada berbagai macam bentuk. Yang pertama ada BPD, ada PKK, ada Linmas ya, dan masih banyak lagi. Ada juga mitra kerja desa. Dan sebentar ya, dalam SOTK itu kita akan mempelajari SOTK menurut Permendagri Permendagri 14 2016 itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikut ya. Nah, BPD merupakan Badan Permusyawaratan Desa. Ini yang mengatur mengurus tentang kegiatan-kegiatan membantu ya, termasuk pembuatan perdes dan mengawasi kinerja pemerintah desa dan masih banyak lagi. Kemudian juga ada PKK ya. PKK ini secara otomatis dipegang oleh Ibu Kepala Desa atau ya jajarannya. Kemudian ada Linmas, ini tentang perlindungan masyarakat ya, yang mengatur tentang ketertiban dan keamanan di lingkungan desa itu. Baik, lanjut. Nah, saudara-saudara mahasiswa, nah pemerintah desa di sini dimaksud adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Nah, tugasnya adalah menyelenggarakan pemerintah desa
ya, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ya, banyak kegiatan-kegiatan di desa. Nah, mungkin saudara-saudara mahasiswa, terlebih khusus yang tinggal di desa tentunya sudah merasakan apa semua kegiatan-kegiatan pemerintah desa. Ya, nanti akan kita bahas ya secara detail. Kemudian juga melakukan pembangunan ya. Kalau secara pembangunan fisik itu kan banyak. Ya, ada pembangunan balai desa, pembangunan kantor desa ya, dan pembangunan lain yang sudah diatur oleh melalui musyawarah desa. Apa semua kebutuhan-kebutuhan desa itu yang harus dipenuhi ya untuk kesejahteraan masyarakat ya, seperti itu. Melalui dana desa ya dan alokasi dana desa itu sangat menunjang, membantu proses pembangunan yang ada di desa masing-masing ya. Oke, kemudian juga pembinaan kemasyarakatan desa, berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan oleh BPKK ya, yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna ya, kegiatan-kegiatan lain ya, pelatihan-pelatihan ya, banyak, bahkan melibatkan semua stakeholder ya, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Nah, sehingga ada orientasi ya pembelajaran pada masyarakat ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada pemberdayaan masyarakat desa. Nah, pemberdayaan masyarakat desa ini menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat, baik potensi manusia maupun potensi-potensi sumber daya alam ya. Pasti setiap desa itu mempunyai potensi-potensi seperti itu. Bagaimana mengembangkan atau memperdayakan itu ya, itu sudah diatur sehingga bagaimana manajemen pemerintahan, kepemimpinan seorang kepala desa untuk memperdayakan semua potensi-potensi tadi itu. Baik, lanjut. Nah, perangkat desa di sini sebenarnya ada 3 ya. Saya kalau pemerintah desa ini kita harus bandingkan, kalau pemerintah desa berarti kita mengacu pada leadernya atau kepemimpinannya, seorang kepala desa, itu perangkat desa. Nah, kemudian perangkat desa itu terdiri dari sekretaris, kemudian ada pelaksana teknis, yang ketiga ada pelaksana kewilayahan ya. Nanti kita akan bahas juga apa sih tugas atau kewajiban dan kewenangan daripada sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Oke, lanjut. Dimaksud dengan pelaksana teknis yaitu merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Nah, paling sedikit kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan. Jadi disingkat ya, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, seperti itu ya. Nah, masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi. Itu tadi kepala seksi dia kasih ya, disingkat disebut dengan kasih ya, kepala seksi. Nah, kemudian ada juga pelaksana kewilayahan. Nah, ini ada kepala, ini contoh aja ya. Ada kepala dusun misalnya, contoh namanya Fadel, kepala dusun 2 namanya Baso, kepala dusun 3 namanya Ferdinand, dusun 4, 5 ya. Itu yang dimaksud dengan kepala pelaksana kewilayahan ya. Nah, kemudian ini biasanya menjadi perdebatan baik di tingkat nasional atau sekarang lagi trending topik itu, apakah BPD ini masuk dalam struktur organisasi pemerintahan desa atau tidak ya. Nanti kita akan belajar di Permendagri itu nanti, Permendagri 14 tahun 2016 ya, mudah-mudahan tidak salah, nanti kita akan lihat kembali. Nah, itu tentang SOTK ya, Satuan Organisasi Pemerintah Desa, SOTK ya, Satuan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, maaf ya. Nah, BPD merupakan bagian daripada itu
SOTK pemerintah desa. Nah, kita lihat apa sih arti daripada BPD itu? BPD adalah permusyawaratan desa, badan permusyawaratan desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Ya. Nah, anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Nah, kemudian anggota BPD juga terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Nah, sedangkan masa jabatannya BPD sama dengan kepala desa, ya, 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 tahun dalam 1 kali masa jabatan berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi sistem pemilihannya sama dengan kepala desa. Ya, dia 6 tahun. Masa jabatannya 2 periode tambah 1 lagi. Berarti 3 periode ya. Nah, mudah-mudahan tidak salah ini dalam undang-undang. Nah, kemudian anggota BPD, jumlah anggota BPD berjumlah ganjil ya, minimal 5 orang, maksimal 11 orang. Nah, ini 11 orang ini kalau memang wilayah kerja atau wilayah geografis dari desa itu sangat luas. Ya, sehingga di Undang-Undang 2014 ini minimal 5, maksimalnya 11, seperti itu. Nah, tapi kalau dia standar ya minimal 5, karena kalau kita di Kabupaten Poso itu rata-rata anggota BPD-nya hanya berjumlah 5 orang saja. Ya, berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Oke, lanjut. Nah, peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota ya, sebelum memangku jabatannya. Nah, anggota BPD mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati ya atau wali kota. Seperti itu. Ya, boleh kita mengkaji lagi kenapa kok harus bupati yang lantik ya, seperti itu, atau wali kota misalnya dalam wilayahnya Kota Madya. Kalau kita di Kabupaten Poso kan kita wilayahnya kabupaten ya. Nah, memang banyak nih hal-hal pertimbangan atau para ahli mengkaji kenapa harus bupati ya, kok bukan kepala dinas PMD dan lain sebagainya atau sekretaris kabupaten minimalnya. Nah, kita mengacu pada undang-undang saja ya, seperti itu dikatakan undang-undang bahwa memang harus dilantik oleh bupati. Nah, memang kalau kita kaji secara akademik bahwa desa ini merupakan tolak ukur pembangunan, sekali lagi tolak ukur pembangunan ya, kemudian juga merupakan strategi politik bagi semua jabatan-jabatan politik termasuk bupati, wali kota, karena kepala desa ini juga merupakan jabatan politik. Kenapa dikatakan jabatan politik? Karena kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, artinya dia punya massa, dia punya pendukung untuk bagaimana seorang